aksesibilitas publik ini yang dikasih lebih ideal. Tepuk tangan untuk ada. Terima kasih. Saya mendapat tugas dari yang terhormat Bapak Presiden untuk meresmikan ini karena seyogianya beliau yang akan hadir, tetapi karena keterbatasan waktu maka untuk peresmian ini beliau memerintahkan kepada saya dan saya mengambil kesempatan sekaligus untuk peresmian 4 yang lain tadi. Ibu Bapak yang saya hormati, rasanya saya perlu menjelaskan tentang hadirnya kebijakan persemaian skala besar dan hingga kebijakan public-private partnership. Dan ini saya kira tidak terlepas dari latar belakang Bapak Presiden Jokowi yang seorang forester dan juga seorang business leaders dalam dunia usaha perhutanan. Jadi saya kira menteri yang paling susah selama kabinet Pak Jokowi itu Menteri Kehutanan, sebab beliau sangat paham seluk-beluk kehutanan. Jadi kalau ada sanksi dikit saja pasti paling ketahuan. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa dengan latar belakang itu lahir beberapa kebijakan yang sangat positif yang diantaranya bisa kita saksikan. Saya ingat pada bulan November 2014 dalam acara namanya Hari Menanam Pohon Indonesia, Bu Dijan ingat ya, di Wonogiri itu dilakukan penanaman. Lalu beliau bertanya pada saya, Bu Nur masih pakai tagline menanam 1 miliar pohon? Saya bilang iya Pak, karena agendanya memang seperti itu dan itu sudah belasan tahun. Terus beliau tanya, yakin bahwa yang ditanam 1 miliar itu jadi pohon dan tahu luasnya berapa? Nah, terus akhirnya intinya bahwa yang paling penting adalah berapa luasan yang dihasilkan dari penanaman itu. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa segala penanaman itu harus dimulai dari pembibitan. Sekarang KLHK punya berapa pembibitan? Kita bilang ada 54 ya Bu Dijan. Namanya persemaian permanen ada di tiap provinsi. Pemda provinsi juga, Dinas Kehutanan punya juga. Persemaian desa ada juga. Persemaian apa istilahnya namanya itu kebun bibit rakyat juga ada juga. Tapi kecil-kecil, ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, 2 juta. Terus beliau mengatakan bagaimana mengontrolnya bahwa pohonnya sudah ditanam. Jadi ada exercise berpikir yang saya melihatnya dari catatan kritis, kemudian menjadi proses evolutionary dari suatu kebijakan, dan ini sangat menarik. Apa yang terjadi kemudian? Beliau kan dari dunia usaha, beliau pernah mengelola, memimpin pembibitan dengan kapasitas 300 juta bibit pinus 1 tahun. 300 juta, kebayang nggak? Sementara persemaian permanen Indonesia selama ini hanya 1 juta, 2 juta. Jadi selama puluhan tahun kita udah kenal yang namanya Pekan Penghijauan Nasional dan lain-lain, sudah begitu lama puluhan tahun, dan inilah sekarang saatnya kemudian diimprove.